Alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan iman Islam. Kedua, diberikan sehat. Ketiga, diberikan sempat. Ada orang sehat, sempat, tapi nggak mau hadir. Ada orang iman, sehat, tapi juga nggak hadir. Ada orang sempat, tapi nggak ada iman, nggak hadir. Padahal menuntut ilmu Al-Quran itu hukumnya wajib, fardu ain. Sholat tahajud dia uber, sholat duha dia nggak tinggal, Senin Kamis dia jalani, itu sunnah kok. Ibu sampai mati nggak tahajud nggak apa-apa kok. Ibu sampai mati nggak duha nggak apa-apa kok. Ibu kasih Senin Kamis nggak apa-apa kok, sunnah kok itu. Tapi kalau ibu nggak mau kaji Quran, baru dosa besar. Karena mengkaji Quran hukumnya wajib bro. Ya bro? Ya guys ya. Ya banyak yang gobloknya di sini. Tahajudnya nggak tinggal, duha nggak tinggal. Sunnah bu, sunnah bu. Bila ibu ngaji, bu ngaji pun ntar saya nyusul ke mall. Coba lihat berapa orang, ada nggak 1.000 orang gitu? Ada kan? Tapi kalau sholat sunnah, wah tinggal tahajud. Saya bilang berhenti bu tadi, saya bilang. Tapi bu baca Quran, pahalanya lebih besar, saya bilang. Daripada ibu tahajud tiap malam nggak kaji Quran, yang datang dosa. Karena ibu mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Ustaz lagi nggak pernah kan ngomong gini? Iya bu Kati. Ngaji nggak mau datang, Senin Kamis dia jalan. Kalau bahasa Medannya goblok. Ibu tahu goblok? Blon. Iya bu. Ekstrim saya memang kalau ngomong. Berhenti bu tahajud itu saya bilang. Berhenti bu sholat duha itu saya bilang. Terus gimana Ustaz? Ngaji saya bilang. Daripada ibu sholat duha nggak ngaji, besok ditanya. Yang sunat kau kerjakan kata Allah. Giliran wajib, Quran keturunan nggak kau pelajari kata Allah. Gimana kita tahu kisi-kisi Islam itu nggak belajar Al-Quran? Ya bun. Makanya Timur Tengah itu bu. Orang antri itu kalau ada kajian Quran itu. Kalau kita enggak, antrinya sembako. Baik, ngomelnya cukup ya. Judul sekarang bekal terbaik. Tulis bu. Berapa? Apa menu kita makan nggak ini? Apa menunya? Menu pengaruhi ceramah ya. Makanan Padang. Terusan ikan. Oh, lipat itu. Masya Allah. Berarti bisa rusak usus kenapa aku ini. Udah. Persiapan untuk hari esok yang dekat adalah kematian. Dan esok yang jauh adalah hari kiamat. Ibu jamin meninggal nggak? Tahu nggak kapan meninggal? Berarti ibu standby harus beribadah. Nggak bisa ke mall terus. Ya, ke mall karena kebutuhan. Bukan karena kebiasaan. Itu bukan tempat kita mall itu saya bilang. Tempat kita masjid, pengajian, silaturahmi. Mall itu sekadar belanja sekali-sekali. Pulang belanja pulang. Ya, pun jangan perkenalkan mall ke anak, itu bukan tempat orang beriman. Anak saya nggak biasa ke mall itu. Anak saya 3 laki-laki. Dia liburan dia di rumah. Ya Bu ya, saya paling enak lihat wanita berjilbab, rajin ngaji, tapi rajin ke mall. Muter gitu. Tawaf di mall itu, 5 lantai tawaf gitu. Pulangnya cuma beli es krim 2.500. Tempat kita bukan mall, Bu. Itu bukan tempat kita. Itu tempat orang kafir. Kita ke sana hanya belanja. Beli kebutuhan sehari-hari, sekali sebulan pulang. Beli es krim 2.000 pulang. Ada es krim 2.000. Ya Bunda ya. 1. Bekal terbaik menghadapi kematian apa, Bun? Kalau jawaban benar boleh pulang. Apa kira-kira? Bekal terbaik menghadapi kematian. Ibu, dari PDIP. Apa kira-kira? Takwa.
Makanya ittaqullah haqqa tuqatih diulang 39 kali dalam Al-Quran itu. Ittaqullah, bertakwalah, bertakwalah, bertakwalah. Sebab kalau kita bertakwa di dunia tenang, di akhirat surga. Mungkin ibu bilang, saya ibadah rajin Ustaz, Senin Kamis dijalani, sedekah oke, tapi kenapa hati gelisah? Apa jawabannya? Bukan. Ibadah tidak ikhlas. Sholat hanya menggugurkan kewajiban. Sedekah cari nama sama mertua. Berjilbab karena nggak enak sama teman dekat. Ngaji karena nggak enak di rumah sendiri. Ngaji ya? Kenapa? Gue di rumah sendiri nggak ada teman, mendingan ngaji. Jadi ngajinya karena tidak ada teman, bukan karena Allah. Berhijabnya karena nggak enak sama tetangga. Sedekahnya cari muka sama mertua, mertuanya lagi datang dari Brebes. Masak bandeng 5 kilo dia disedekahkan ke tetangga. Akhirnya semua sedekahkan, mertuanya nggak makan. Iya, karena pemurahnya. Di kampung namanya masyhur. Oh, mantu saya pemurah, kata mertuanya. Jadi nggak nol, di akhirat nol. Hati-hati ibu besok di padang mahsyar. Ibu bangga bawa ibadah sholat, ibadah sedekah, ibadah ngaji. Begitu diseleksi oleh Allah. 12 ibadah itu yang menghancurkan manusia. Ria bu, dari muka, cari perhatian orang, cari ya. Umumnya yang seperti ini wanita, cenderung wanita. Sedekah waktu mertua di rumah, namiku masyhur di Garut, Cianjur. Oh mertua, mantu aktima, pemurah, masak bandeng 5 kilo. Di dunia pun terkenal dari akhirat nol besar. Begitu masuk laporan sama Allah, nggak ikhlas kalau dia ada. Ibadah tertolak, pahala nol. Hati-hati ya kejebak kita ini ibadah yang tidak ikhlas. Itulah yang banyak menghantui orang, ibadah tidak ikhlas. Banyak basa-basi. Umumnya di Jawa ini Bu, basa-basi itu banyak. Nawarin makan. Padahal kalau kita pun tahu nggak ada makanan. Kalau kita Sumatera enggak, Bu. Bu, mohon maaf ya, Bu, saya makan dulu. Karena saya aja pun makannya nggak cukup, cuma sendiri. Kalau sini enggak. Monggo, Bu, makan. Sendiri kita bilang iya, nggak ada makanan kalau itu. Banyak rasa basi. Pak, ayo Pak, monggo Pak, makan Pak, makan. Coba Ibu tantang sekali-sekali. Iya Pak, saya lapar mau makan. Nggak ada nasinya. Basa-basi aja itu, Pak. Kalau saya nggak gitu, Bu, kalau datang tamu saya sedang makan. Maaf ya Pak, saya teruskan makan dulu. Saya nggak ngajak Bapak makan karena makanannya nggak ada, cukup untuk saya. Iya, cenderung lebih jujur orang Sumatera kalau ngomong. Apa adanya, bukan ada apa. Ya Bu, halo, masih hidup? Iya. Satu, bekal terbaik adalah takwa. Buka 5918 surat 2197. 5918. Ya silakan, ini bukan dibaca terjemahan, terserah siapa membaca maaf. Yang ketemu 5918, kemudian surat 2197. Ya, terjemahan langsung ya. Kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Stop. Perintah bertakwa siapa itu? Dari Allah. Perhatikan apa yang diperbuatnya. Kira-kira yang kita lakukan itu karena Allah atau karena manusia? Harus kembali evaluasi sekarang. Kita berbuat baik itu cari muka atau cari ridho? Perhatikan yang kamu buat kata Allah. Coba dikoreksi niat ini. Salah niat atau benar niat? Ini yang banyak nanti takutnya menghancurkan ibadah itu. Salah niat. Ibu ngaji kemarin karena apa? Karena Allah atau karena butuh lihat suami?
Udah pensiun miskin belagu gitu. Kenapa ngaji Bu? Suami saya Pak udah pensiun, udah nggak ada uang belagu gitu. Masya Allah. Ibu kan suami udah pada pensiun, udah berumur-umur. Terus, Bu. Pakai mic, Bu, dekatkan mic-nya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Coba lihat, nggak disuruh untuk sekarang, karena dunia, saya nggak takut bukan. Nggak ada uang minjam sama teman, nggak ada beras minjam sama tetangga. Kalau nggak ada mati. Nggak ada uang minjam sama orang tua. Tapi kalau nggak ada ibu sudah meninggal, minta tolong sama siapa tuh? Maaf, suami hari ibu meninggal udah kawin lagi. Maaf, anak ibu seminggu mamanya meninggal sudah lupa. Jadi jangan terlalu banyak mengharap kita doa yang soleh. Lebih bagus kita jadikan diri yang soleh. Nggak ada jaminan kan anak soleh. Nggak ada jaminan suami ibu mendoakan ibu. Hari ke-40 ibu meninggal, suami ibu udah nikah lagi. Lebih cantik dari ibu malah, orang Garut. Ibu Cianjur. Iya Bu. Gak usah mengharapkan doa suami lah. Pasangan kita belum tentu doakan kita. Seminggu boleh dia berkabung, gak keluar dari rumah, masih ada air mata. Hari ke-40 pret. Beda dengan wanita Bu. Janda umur 48 tahun sampai 70 tahun bertahan nikah, tidak nikah. Aku takut dapat suami, belum tentu ya Allah menyayangi anak-anakku. Hebatnya seorang wanita itu. Tulusnya seorang wanita. Ibu saya gitu. Janda umur 40 sekian. Kami 7 buat anak-anak. Semua bisa sekolah. Masya Allah. Tanpa suami. Ketulusan hati seorang wanita itu. Sampai 70 tahun ibu saya meninggal dia nikah lagi. Demi anak-anakku. Kalau laki-laki kan enggak. Memang disunahkan kami nikah lagi. Karena tidak ada ngurus anak. Kedua nggak mungkin bekerja sambil memasak. Ibu sambil gendong anak bisa nyapu. Sambil memasak bisa ngepel. Kalau kami kan nggak mungkin. Memang disunahkan kami nikah lagi. Kalau perempuan itu pilihan. 70% wanita ditinggal suami dan nggak menikah lagi. Jadi memang cenderung pilihan ibu itu. Menikah silakan, tidak menikah silakan. Tapi banyak lebih memilih tidak menikah. Bahasa yang selalu keluar. Belum tentu ya Allah, suami yang kudapatkan itu mencintai anak-anakku. Kalau dia zolim, anakku jadi korban ya Allah. Itulah tulusnya hati seorang ibu itu. Iya? Udah? Udah Bu? Ayat kedua. Surat 2197. 2197. Udah? 197 ya. Iya, surah 2 Al-Baqarah 197. Yang udah ketemu boleh jawab aja. Kasih mic-nya Bu, kasih mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rapat, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan, pasti Allah mengetahuinya. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Coba lihat Bu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena takwa menggiring kita ke surga. Sejak kapan kita dapatkan keuntungan kalau bertakwa? Sejak sakaratul maut. Kedua, di alam kubur. Ketiga, hari kebangkitan. Yang keempat, hari penggiringan. Yang kelima, surga atau neraka. 6 fase loh kita lalu berat Bu. Tidak ada yang nolong kita, cuma amalus soleh.
Ibu sakaratul maut nggak bisa dibimbing Bu, kalau dia nggak pernah nyebut la ilaha illallah. Tapi tanpa dibimbing juga boleh ibu dekat dengan kalimat itu la ilaha illallah. Ada orang pernah dibimbing, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anjiang, kata. Mati dia, mati anjiang. Kenapa? Dia pemburu. Tiap hari dengan anjing, sahabatnya anjing, temannya anjing, nggak pernah sholat. Apa yang dekat di kepala kita, itulah kita sebut. Sama dengan kalau kita kaget, kalau kita beriman, terjatuh ke apa gelas, apa tutup gelas, astagfirullah, kan spontan kan, astagfirullah. Tapi kalau nggak kita, itu ya, tidak ada di otak, buset dah gitu. Karena apa yang di otak itu paling banyak kalimat, itu otomatis keluar, sama dengan sakaratul maut itu. Sesuatu kebiasaan. Iya, kalau ibu terbiasa mau terjatuh, astagfirullah. Melihat sesuatu, Masya Allah. Spontan Bu, karena di otak itu kalimat itu numpuk. Otomatis dia direspon iman, masuk dada, keluar cangkem. Tahu cangkem? Mulut. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Otomatis Bu. Tapi kalau tak terbiasa mengucapkan itu, yang tadi itu, buset dah. Bahkan menyebut kelamin lawan jenisnya dia. Di Blok M itu gitu. Depan saya dua wanita muda, mungkin mahasiswa, terlalu asik jalan, ada lubang di trotoar hampir masuk kakinya. Teriak dia nyebut kelamin laki-laki. Kenceng lagi. Karena di otaknya itu sedang itu mungkin. Tapi kalau kita beriman, astagfirullah, Masya Allah, Subhanallah, hampir masuk lubang saya. Jadi musibah mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalimat thayyibah berhamburan dari mulut kita. Enaknya itu Bu kalau beriman itu. Sama dengan ibu. Melihat anak itu nakal. Salah, nak, jangan ya. Subhanallah, nak, jangan manjat pohon ya, nak. Dipujinya Allah dulu. Jangan yang manjat ya, nak, nanti jatuh. Allah dipuji baru ngomong. Bukan ngomong tanpa mengingat Allah. Itulah bedanya orang beriman dengan tidak. Ayo turun, turun, turun. Tapi kalau dia beriman, Masya Allah, nak, jatuh nanti ya, nak, turun, nak, turun. Ya, masih ada tamu. Silakan Bu, udah mau pulang juga. Soalnya puasaannya masih Ya, Bu, betul ya? Yang kedua sudah baca tadi, surat 2197. Ya, terus. masih murah. Ialah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 malam pertama di Dzulhijjah. Terus. Berarti merupakan perkataan yang menimbulkan diri perbuatan yang tidak sempurna atau punas. Iya. Jadi orang beriman itu Bunda, Oh juga dari cari aja. orang yang beriman itu, wanita muslimah itu, ucapan, omongan, penampilan, hati, busana dijaga. Jadi Ibu di komplek itu jadi omongan orang dalam arti positif. Beda ya Ibu itu orang pengajian ya. Kenapa? Bajunya sopan, ngomongnya nggak sembarangan, suka berbagi. Coba Ibu tunjukkan kalau Ibu itu orang pengajian. Beda dengan ibu-ibu yang tidak ngaji. Jadi kita terhormat di komplek. Iya, Nggak pernah ngomongin orang, menjelekkan mertua, menjelekkan ipar. Biasanya 3 yang Ibu jelekkan itu. Suami, ipar perempuan, mertua. Voting apa tadi? Kuping Bu, itu tukang sayur itu. Yang dijelekin itu 3 biasa. Mertua perempuan, ipar perempuan, ya adik suami perempuan. Kemudian siapa? Siapa tadi? Suami. Anak sendiri. Pelit banget. Kok tega-teganya jelek-jelekin suami? Walaupun suaminya sudah jelek. Online? Iya, Bu. Tadi saya astagfirullah. Mertua dijelek-jelekin. Oh, mertua saya Bu, orang pedalaman Garut. Kalau ke rumah mah makannya banyak. Biar aja atuh. Yang cari uang itu kan anaknya. Suami Bu kan anaknya, bukan anak lo. Ipar saya Bu, belagu banget, kelihatan orang kampung. Kenapa? Kalau di rumah saya tiduran di sofa. Sofanya kan mahal, 60 juta. Yang beli sofa kan itu masnya. Biar aja mau cuci kali kayak mau ngapain kayak.
Kan itu selalu perempuan. Mertua angkat Bu dari Jokowi mungkin. Kedah kes atau napi biasa naon? Kedah kes Bu, atau napi ini naon? ya, selalu yang dijelekan itu mertua perempuan. Kes kumaha cenah? Berhenti ya, Bu. Istirahat. Minta maaf sama saya. Mas, selama ini saya dosa besar, Mas. Kenapa? Kadang saya membuka aib Mas di depan tetangga. Ini Ya, Mas. Sayang, Mas, kalau kita pisah, deposit Mas lumayan. beres. Oh, Iya, jangan. kirain pakai kuri saya Tahu pakai hidung. orang Medan bilang menjelek-jelekin orang itu. Namanya dosa kering. Kenapa dosa kering? Dosa Iya. itu ada manfaat. Kalau korupsi masih bisa Nah. mobil. Kalau mencuri benar. uangnya beli makanan. Tapi kalau ngomongin orang dosa nggak ada untungnya. Makanya sebenarnya orang Medan dosa kering. Dosa kering kalau ngomongin orang. Itu orang Medan kayak gitu. Dosa kering kau. Kenapa kering? Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Kalau kita korupsi, seminggu korupsi di kantor, masih bisa beli mobil atau seminggu mencuri uang kantor, masih bisa beli makanan, beli rumah mewah. Dunia masih ibu dapat. Tapi kalau ngomongin orang, kering atau kering. Garing. Ya, jangan ya Bu. Ibu orang pengajian harus lebih berkualitas. Ngomongan harus dijaga, penampilan dijaga, makanan dijaga. Ya, Ibu terkenal di kampung, terkenal di rumah, terkenal di lingkungan. Kenapa? Tidak pernah ngomongin orang. Hebat banget Ibu itu ya. Kita selalu ngomongin orang, dia menghindar. Kalau kita jelek-jelekin keluarga, dia pergi. Terbalik kadang ibu-ibu, dikomporin lagi. Ya, iya Bu, yang begitu. Itu saya itu orang mana? Orang Brebes. Ya orang Brebes memang begitu Bu. Tetangga saya dulu kan waktu di Tegal orang Brebes Bu. Masa sih? Iya. Dibumbuin Bu. Makin dikomporin lagi. Memang begitu orang Brebes. Udah jelek belagu. Gitu. Jangan Bu, istighfar. Langsung tinggalkan dia. Maaf ya Bu, saya buru-buru berangkat ke Jerman dulu. Ya, oke. Poin kedua. Ciri-ciri orang bertakwa itu, satu harus percaya kepada yang gaib. Apa kira-kira yang gaib itu? Percaya kepada yang gaib apa? Oh, selain itu. Allah terus. Malaikat. Hari kiamat. Siksa kubur. Surga neraka itu gaib. Ibu percaya nggak itu ada? Banyak orang nggak percaya. Saya juga nggak percaya. Itu bohong siksa kubur. Udah mati ya mati aja katanya. Gimana mau ditanya? Udah mati kok. Ada Ustaz ngomong gitu bukan? Ada kan? Apa kalau sudah mati kok kan? Ini Ustaz atau setan ini? Ya Bunda ya. Logika memang dia. Udah mati gimana dia jawab? Udah mati kok kata Ustaz. Karena ini bukan persoalan logika, persoalan agama. Nggak masuk akal kadang, tapi itulah agama. Nggak semua bisa diakal-akalin. Kecuali Ibu ngakalin agama. Ya. Di luar bukan Ibu di sini. Nah, kita lihat. Percaya kepada yang gaib 27, 65, 31, 34. 27, 65. Kemudian surah 31 ayat 34. Jadi orang-orang bertakwa itu ada ciri-cirinya. Dan 27, 65. Udah, baca Bu yang ketemu. Nyalain mic-nya Bu, nyalain. Mati itu. Loh kok? Dekat Bu. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Bu, makanya Ibu jangan percaya sama oknum ustaz paranormal tahu apa terjadi besok. Syirik Bu. Nggak boleh. Karena yang tahu besok hanya Allah. Makanya kalau kita berjanji bilang apa? Insya Allah. Jika Allah mengizinkan.
Ya ibu jadinya berangkat jam 6, jam 5 ibu meninggal. Mana tahu kan? Makanya jangan bilang, oh besok saya mau ke sana Pak Ustadz. Bu, jangan lupa loh Bu, insya Allah. Atas izin Allah. Nanti kalau ibu berani ngomong, besok jam 6 berangkat, jam 5 meninggal. Jadi nggak boleh kita ngomong gitu. Besok mau berangkat, besok ke sini, besok ke sana. Ibu berangkat haji, insya Allah. Pak, kapan? 2 pekan lagi. Nyatanya ibu 2 minggu sehari sebelum berangkat haji meninggal. Nggak jadi berangkat. Ya terus, jangan lihat saya, lihat apanya Bu. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Iya, tapi kita harus yakin. Jamaahnya banyak ngalir terus ya. Ada yang dari PDIP, ada yang PKB. Maksimal 30 ya. Iya. Maksimal 30 orang jamaah kita. Bisa banyak ya. Jadi banyak yang keluar negeri bisa. Apa yang keluar negeri? Oh, Enggak, ini bulan berapa? enggak, ini ada yang keluar. Oh, saya pikir ini kalau Desember akhir ya keluar negeri biasa. Kalau ibu kan bukan keluar ke Tegal, ke Brebes gitu. Ya uang kita sampai di situ soalnya. Nggak sanggup ke Jerman. Ya Bu, wajah ibu kan kelihatan orang Brebes itu. Habis. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Ada kejadian yang unik tapi real beberapa tahun yang lalu, nggak masuk akal. Dokter sudah memastikan anaknya perempuan, USG kan? Karena udah dipastikan udah 4 bulan dalam kandungan perempuan, otomatis dia beli baju-baju perempuan beli baju beli. Tahu nggak ibu yang hadir laki-laki yang lahir? Mau bilang apa gitu? Nggak masuk akal kan? Iya. Yang lahir laki-laki. Kisah nyata di Jakarta. Artinya apa? Allah tunjukkan misteri kehamilan. Ada kembar 3, lahir cuma 2. Logikanya kan 1 membusuk, tapi nggak ada. Nggak ada busuk kok, nggak ada jenazah di perut kok. Tapi yang lahir cuma 2. Tapi masih ketiga. Kadang Masya Allah, hanya kita dia, Masya Allah. Hanya Allah yang tahu ya. Di kandungan kita sendiri pun kita nggak tahu bisa begitu terjadi. Tiga yang lahir 2, bukan ada di dalam perut busuk, nggak ada jenazah di dalam perut. Batuk ya Bu, mana ya batuk itu? Kenapa? Lagi sakit atau apa? Lagi kesel? Iya. Ya Bunda ya. Buka 31, 34 sudah. Sudah ya. Poin ketiga, apa kewajiban wanita muslimah itu? Mendirikan sholat, bukan melakukan sholat. Kalau melakukan sholat orang biasa, tapi mendirikan beda. Dengan segala konsekuensinya. Kenapa tujuan sholat itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti orang rajin sholat tidak akan merugi. Orang sholat tidak akan buka jilbab. Orang sholat tidak akan jahat. Orang sholat tidak akan mengomongin mertua. Orang sholat pasti mencintai suami. Itu konsekuensi Bu. Nanti aja Bu dibagikan di jadi campur makanan lah ya. Nanti aja ya. Bisa bawa pulang, bisa dimasak. Saya boleh bagikan makanan Ibu konsen ke sini.
Ya Bunda, itu masalahnya. Banyak orang Bu, rajin sholat, ibunya sholat, ayahnya sholat. Tapi nggak sholat, anak tidak sholat, cuek. Banyak saya perlukan. Oh, dosa besar Bu. Masih ada, ya Allah, kalau masuk Bu, masuk. Yang cepat Bu, kalau memang nggak apa-apa. Ini kalau lebih ya kita bungkus. Minimal ustadznya lah ya. Iya Bunda ya. Sholat jangan iseng, ibadah membedakan dengan orang kafir sholat. Perjalanan ke tanah suci semua punya. Kita ke Mekah dan Madinah. Nasrani ke Vatikan. Yahudi ke Tenggorakan. Hindu ke Sungai Ganggas. Semua punya. Sedekah lebih dasar mereka. Gereja nggak ada yang terbengkalai. Masjid yang terbengkalai. Zakat lebih dasar mereka Bu. Berarti 10% Yahudi Nasrani. Kita 2,5%. Makanya masjid banyak yang terbengkalai. 10% loh Kristen itu. Komitmen setiap bulan mentransfer pendapatan 10% ke pendeta. Saya belum pernah, kan Ibu transfer uang sama saya? Pernah? Enggak, Bu. Jujur aja lah. Jangan ada dusta di antara kita. Ya karena sakit. Kalau orang Kristen itu Bu, jamaatnya, misalnya di gereja ini 60 jamaat. Setiap bulan semua jamaat transfer. Kalau 3-nya direktur, 30 juta dapat satu. Makanya Kristen itu berebut gereja. Semakin banyak jamaatnya kaya, semakin butuh pendeta. Makanya pendeta nggak ada yang susah. Mana ada pendeta naik sepeda, naik motor, naik mobil semua. Malah ada pendeta pakai baju koko, pakai jas semua. Kita mau pakai jas, uang dari mana? Komitmen mereka sudah COVID. Saya pikir itu kan suara Islam yang suruh sudah COVID. Zakat itu kan harusnya suara Islam. 10% Bu, istiqomah bisa zakat setiap bulan. Kita sekali setahun zakat mal, belum tentu semua orang zakat. Sepakat, percaya nggak? Semua orang kayak berzakat itu? Enggak. Saya nggak percaya Bu, semua orang kayak Muslim itu berzakat, belum tentu. Apalagi yang asetnya 25 triliun, yang 1 triliun, zakatnya berapa itu? 25 miliar, 2,5 miliar. Berat Bu, Kristen enggak 10% ringan tangan mereka. Makanya lihat Cina itu kaya-kaya karena istiqomah berzakat. Cina Kristen ini. Cina Kristen istiqomah berzakat mereka. Makanya dimudahkan Allah rezeki. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, bukan kepada orang hanya beriman kepadanya. Enggak Bu. Kayak siapa? Orang Cina atau kita? Orang-orang Cina kan komitmen berzakat. Macam Ibu lah. Ada uang di tabungan di bank. Ada ya? Ada. Enggak soal jumlah itu baru rahasia. Ada atau tidak? Ada. Ya apa saya jawab ada. Ada atau tidak? Enggak ada, enggak apa-apa. Kalau ada. Artinya apa? Kita belum tentu komitmen berzakat, itu intinya. Kristen itu ya Allah ya Rob. Kenapa mereka ya Allah bisa komitmen? Pernah Ibu lihat naik sepeda pendeta? Nggak pernah kan? Kalau Ustadz jalan kaki banyak. Ustadz naik Grab banyak. Saya naik Grab banyak. Masya Allah. Ya. Kedua, Al-Quran surat 2 ayat 45 dan 110. Surat 2 ayat 45 dan ayat 110. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Stop. Minta tolong kepada siapa yang terbaik. Tapi syaratnya 2 Bu, sabar dan sholat. Jangan minta tolong tapi nggak pakai sholat. Sabar tapi nggak sholat. Sholat tapi nggak sabar.
Ada nggak orang yang rajin sholat tapi pemarah? Ya ibu-ibu lah. Berarti digandeng itu Bu. Otomatis orang sholat harus penyabar. Sabar dimiskinkan, sabar dibully, sabar dicaci, sabar dimaki. Kenapa Bu harus sabar? Karena ibu beriman. Ibu itu beda ya di kampung kita. Kenapa? Dibully aja nggak pernah marah, dia senyum. Kenapa? Orang beriman. Ibu itu hebat ya, uang banyak, suami pejabat, tapi belanja nggak berlebihan. Ini enggak Bu, kalau suaminya pejabat belanja pakai kantong resek yang putih, kelihatan beli cumi, beli udang, beli kepiting. Begitu pensiun minta kantong yang warna hitam. Karena sini sayur asam, sayur bening, sayur asam, sayur bening. Sampai bening wajah suaminya. Iya, Mbak, bikin kantong hitam aja, nggak kelihatan sama orang. Isinya sayur bening, biasa sayur asam. Akhirnya 3 bulan asam wajah suami. Tapi waktu dinas, daging, ayam, kepiting, cumi. Dibikin, Mbak, ada kantong yang putih aja, Bu, yang transparan. Sengaja digandeng-gandeng depan tetangga. Ibu tiap hari ya beli daging, beli ikan, kepiting, cumi. Saya orangnya kan sosiolog saya, Bu. Saya sering amati ibu-ibu yang suami masih dinas. Sengaja pakai kantong putih, dibuka ini contohnya begini. Pakai kantong putih, belanja gitu kan. Iya. Jadi lihat tetangga. Ibu itu ya beli cumi 2 kilo, beli udang 1 kilo. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang harus kita rubah karena kita beriman. Astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Kok bisa dipamerin sama tetangga? Tetangga kan tersinggung. Makanya ibu kami dulu, Bu, almarhum ibu, kalau waktu saya di Medan. Kalau makan di pintu, ibu paling marah. Jangan nak makan di pintu. Nanti orang lihat makanan kita nggak kita bagi. Orang mengharap. Nah, itu selalu nasihat ibu. Jangan sampai kecuali kita bagi makanan itu. Misalnya ibu datang dari Medan bawa durian. Kalau ada orang tetangga yang melihat, bagi ibu. Mungkin dia nunggu dia. Mah, tetangga kita kemarin dari Medan bawa durian. Ada 47 biji. Udah nunggu-nunggu suaminya sebenarnya. Sehari, 2 hari. Hidup dalam penantian. Enggak juga diantar durian. Iya Bu, makanya kita bertetangga harus bijak. Kalau kita tidak bisa jangan dilihat orang kita bawa makan. Itu nasihat ibu saya. Dalam sekali. Jangan ya nah. Mungkin orang nunggu. Ya bukan ya. Orang nunggu. Kalau dibagi alhamdulillah. Kadang ada perasaan menunggu memang kita. Banyak banget ya bawa durian. Mungkin diantar gitu. Kita bukan mengharap, Bu, nunggu. Sama itu ya. Iya, nunggu kadang saya. Paling diantar orang banyak kok. Saya tunggu sehari 2 hari. Gak juga diantar. Tega banget ini orang saya. Iya, hidup dalam penantian saya. Akhirnya hidup dengan kekecewaan. Masya Allah. Jangan ya Bunda ya. Kalau ada makanan dibagi sama orang. Nanti besok hari meninggal kita 30 tahun kemudian. Lewat depan rumah kita. Omongan orang bagus. Masya Allah, almarhum yang punya rumah ini pemurah banget. Tahu nggak yang punya rumah ini almarhum? Waktu kamu kuliah dulu ITB, dia yang sering bantu mama uang. Menangis ibu kita ceritain. Dia anak bantu uang kita. Jadi sampai 30 tahun kita meninggal. Nama kita dikenang orang. Itu maksud saya. Beda dengan ibu. Iya Bu ya. Bikin kenangan manis tetangga. Kita sakit, orang merasa sedih, kita meninggal, orang kehilangan. Jangan sampai kalau kita meninggal, alhamdulillah jemuran aman ya. Berarti maliang. Iya, kita meninggal orang innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah ya Allah, orangnya baik ya Allah. Selama hidup sahabat saya ya Allah. Kehilangan orang kematian kita. Ini enggak ibu meninggal. Ibu, jamaah kita yang kerudung biru meninggal. Alhamdulillah. Kenapa Bu? Itu kalau acara ngambil makanan paling banyak. Jangan sampai begitulah ya.
Ya Bukati ya, jangan sampai gitu. Bagaimana kenangan indah dan manis itu gitu. Jadi setiap orang melihat rumah kita didoakan gitu. Ampuni dosanya ya Allah. Maafkan kesalahannya, lapangkan dalam kuburnya. Beri anak hamba kuliah di UI yang sering nolong ya Allah. Ya Bun? Jangan mansur, makan suram. Baik, ayat berikutnya. 3, menginfakkan sebagian rezekinya jalan Allah. Di jalan Allah. Yang 110 belum. Oh iya. Belum ya? 110 ya? 210. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tapi Bunda, itu jelas ya. Kamu dapat pahala seseorang. Kan itu kalimat Al-Quran. Koma, dengan catatan, sedekah kita itu ikhlas. Kedua, mengikut sunnah. Kalau tidak terpenuhi 2 catatan itu, enggak juga dapat pahala itu. Pertama, karena cari muka atau bahasa agamanya riya. Ya. Yang kedua, tidak mengikut sunnah. Contoh, ada oknum ustadz yang usil, Bu, baca salawatan 1000 kali. Enggak ada dalilnya. Bid'ah. Enggak ada dalil kan? Baca salawatan 1000 kali, Bu. Mana dalilnya, Bro? Baca salawatan 1000 kali. Enggak tidur dong itu. 1000 kali dibaca malam. Buat pakai tidur itu. Sementara di malam hari kamu istirahat tidur, kata Allah. Itu contoh-contoh ustadz yang usil. Jadi kalau ada ustadz nyuruh ibu ibadah apa ajaran amalan-amalan, wirid-wirid lah istilahnya ya. Tolong tanya dalilnya, ada dalilnya nggak? Kalau nggak ada ustadznya, nggak boleh ustadz ya, namanya bid'ah. Kan ibu ya ikut-ikutan asal ustadz, asal melihat sorbannya sepeda ban Vespa ya udah. Belum tentu benar. Tanyakan dalilnya. Memangnya ada dalilnya ustadz, malam baca 1000 kali salawat. Oh pokoknya kata guru saya, Ustaz kami beribadah pakai dalil bukan ikut guru. Ya Bun, guru bisa salah. Kalau dalil enggak ada kepastian hukum. Kan itu selalu kan Bu. Kata guru saya, guru saya. Sekarang banyak guru sesat. Contohnya Pak Zaitun sesat kan? 20 tahun kok mengajarkan kesesatan. 20 tahun santrinya makan babi. Kan kenyataan Bu, ternyata tiap harinya beli babi mereka itu. Yang punya itu kan Kristen. Zaitun itu. Iya. Masih Islam pura-pura. Ternyata di belakang pesantren Zaitun itu, mereka bikin ternak babi. Itu tiap hari disembelih makanan santri. Ibu nggak lihat kemarin itu. Baru ketahuan ternyata makanan santri itu nyembelih babi tiap hari. Zaitun itu. Kan baru kebongkar. Iya. Kadang digoreng, kadang disop, kadang dipanggang, kadang digulai, kadang di sate, kadang direndang. Babi. Ada keluarga Ibu Paras itu. Kalau ada keponakan saudara berarti makan babi dia selama-lamanya, selama 4 tahun dia. Sedikira selama ini sapi Bu. Rupanya babi. Zaitun ini. Tiap harinya beli babi mereka. Itu makanan santri. Agung Gumelar ya? Agung Gumelar. Panji. Bukan Agung Gumelar. Panji. Hah? Panji Gumilang ya. Bukan Agung Gumelar. Tidak. Panji iya bukan Kristen ternyata. Pura-pura masuk Islam. Makanya kasih babi. Cek. Bunda. Ada anak situ. Kalau ada nauzubillah ya. Berarti 4 tahun makan babi. Allahu Akbar. Luar biasa kan hebatnya. Nah. Ayat berapa tadi? 210 sudah selesai. Sekarang 3 poin ketiga. Orang-orang beriman itu. Poin keempat ya. Menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Harus.
Coba lihat bahasanya Bu. Sebagian, bukan semua. Karena di situ ada hak istri, ada hak anak, ada hak orang tua. Bu, ada misalnya ibu orang kaya. Dia menginfakkan ke orang-orang yang lain, ke masjid, kemana uang. Tegur Bu. Mak, jangan tersinggung ya nak. Di harta kami itu ada hak mama, ada hak papa, ada hak adikmu. Jangan infakkan seluruhnya ke masjid. Berdosa malah. Atau infakkan ke teman akrab yang miskin. Berdosa malah. Iya Bu. Kenapa berdosa? Hak ayah kandung kita di situ. Ayah kandung, ibu kandung, saudara kandung. Makanya anak ibu kalau jor-joran sedekah bukan ke ibu, tegur. Kamu tahu kan? Tahu kan nak. Ayah sudah meninggal. Mama nggak punya suami lagi. Kenapa mama kamu biarkan? Kamu anak laki-laki mama nak. Silakan Bu, silakan. Di sini Bu boleh lapang. Bu, sini kanan. Bisa nyender. Di atas boleh, di bawah boleh. Ibu kalau nggak kuat di bawah nggak apa-apa, di atas saja Bu. Ya Bunda ya. Tegur anak ibu yang itu. Hak mama ada di uang kamu. Ini mama kan. Ayah sudah meninggal. Kenapa tiap hari kamu sudah ke masjid makan mama sendiri terabaikan? Tegur. Kita lebih berhak terhadap anak kita daripada orang lain, Bu. Terutama anak laki-laki. Makanya harta anak, hartamu bukan harta anakmu. Contohnya anak saya punya mobil 4. Saya boleh mau ngambil mobil anak saya tanpa minta, tanpa pinjam, tanpa ngomong. Harta anakmu, hartamu kata Allah. Tapi hartamu bukan harta anak. Sampaikan sejak muda. Saya kayak doktrin anak saya. Suatu saat kamu punya mobil banyak anak. Jangan kecil hati saya ambil satu, ayah ambil satu. Hak ayah. Gak boleh istrinya protes. Makanya cara iman itu betul-betul beriman, Bu. Ini udah jelek belagu. Cari iman itu yang beriman. Supaya ngerti agama. Saya dari kecil, saya ngomong sama anak saya. Suatu saat kamu orang kaya nak, kamu punya rumah, punya mobil, ayah ambil satu, kamu nggak bisa protes. Karena harta anak, harta ayah bukan harta kamu. Bisa? Ya Bun? Halo, masih hidup? Masih. Siapa yang punya anak laki-laki di sini? Iya Bu, ngomong sejak sekarang. Supaya jangan kaget besok. Enak aja mama yang ambil mobil. Ini mamamu nak. 9 bulan lebih nak dulu di perut mama kamu. Dengan segala kesusahan, ayahmu masih susah. Golongan baru 2B, gaji kecil. Disinilah dulu kamu nak. Ini mobil kamu 41 aja mama ambil, kamu sudah marah. Durhaka kamu nak, dosa besar kamu. Tapi kecil belum pernah dia dengar kalimat itu. Harus diomongin Bu. Ibu punya anak. Ya? Wajib ya? Wajib. Terutama ibu dan ayah kandung saya. Dari pihak laki-laki. Kalau ibu sebelum menikah wajib memuliakan ibu dan bapak dan berbuat baik. Tapi udah menikah, oh beda. Ibu berbuat baik hanya kepada suami dan mertua. Terus siapa mengurus orang tua ibu? Anak laki-laki beserta istri. Makanya saya tegur. Ibu terlunta-lunta mertua ibu. Kewajiban ibu itu. Iya. Iya. Kalau satu bijaksana, tapi kalau satu tidak bijaksana, kita bisa zolim jadi itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa menggunakan kepada istri. Iya. Tapi kewajiban Iya. tapi pada keluarganya lah gitu ya. Itu jatuh Enggak wajib. Terutama ibu kan. Justru berbuat baik kepada ibu bapak, wajib.
Maksudnya adik dari Iya. Anak itu berarti bukan Islamnya yang salah, suaminya berlebihan. Iya, Bu, contoh beginilah. Katakan ibu ini ibu saya ya. Ini istri saya, memang istri saya, memang istri tua saya. Karena cintanya saya sama ibu sebagai ibu kandung saya, sayangnya, kok sering mati-mati ya? Ini kayak gini dengan Maaf, bikin emosi aja. Bu, contoh ya, ini ibunya ibu saya lah, ibu saya. Karena terlalu cinta berlebihan. Oh, ini ibu 20 tahun dia susah, ya Allah, demi aku asal bisa kuliah di Jerman dulu. Akhirnya aku zolimi istriku, dosa besar. Ibuku kewajiban, istriku kewajiban besar. Yang terjadi sekarang, Bu, 3 kemungkinan. Mencintai istri berlebihan, ibunya terlunta-lunta. Logikanya dibalik lagi, mencintai ibu berlebihan, istrinya terabaikan. Kira-kira banyak mana itu logika itu? Lebih banyak itu ya, Bunda ya? Lebih banyak ibu yang terlantar kan? Iya, itu pakai sering kalau saya ngisi di keluarga-keluarga muda, saya bilang, nak, demi Allah ya nak, kamu boleh lah beli mobil, beli rumah, mencintai istrimu jalan-jalan. Ibumu gimana? Ada nggak bertanggung jawab, nak? Nggak usah, saya satu laki-laki, mutlak kewajiban kamu. kan itu ukurannya bagaimana? Karena kan ini kan hal yang sangat Betul, dan sensitif. dan ukuran itu kan betul apa ya? Adil. Perasaan terzolimi seorang istri kan menunjukkan, Iya, betul, iya. Iya. ya untuk agamanya Makanya itu intinya agama. sampai sejauh mana? Apakah Babasan ya. kasih ke istri dulu, suami apa ibu atau bagi dua gitu? Kalau saya lebih sepakat bagi dua. Kalau saya lebih sepakat, gajiku aku kasih sesuai dengan kebutuhan istriku, ibuku kepenuhi sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus bijak aku sebagai suami. Ada keseimbangan antara istrinya dulu baru tidak sampai Sama-sama. Ya contohnya beginilah. Saya kenapa Bunda? Kecuali ayahku masih hidup. Ada yang bertanggung jawab penuh. Aku melalui ibu. Termasuk karena nggak mengingat istri yang solehah itu. Astagfirullah. Kenapa tidak dibantu mah di kampung, di Tegal? Terserah di Brebes kayak. Atau di Medan lah, di Medan. Iya Bu, makanya ingatkan anak laki-laki Bu, nah, kalau suatu saat nanti ayah di luar meninggal, kamu ikhlas enggak? Mama tinggal di rumah kamu. Pasti kan sejak sekarang. Mama tinggal di rumah kamu ya nak. Mama nggak punya uang pensiun, nak. Makan mama dari mana? Konsekuensinya, kamu cari istri yang solehah yang bisa memuliakan mama. Saya dari umur 4, kelas 4 SD, terus-terusan saya doktrin anak saya. Suatu saat ayah numpang rumah kamu ya nak. Mau nggak bertanggung jawab kalau ayah sakit kamu yang bayar obat? Karena ini ayah kandungmu, nak. Ya dari sekarang Bu, ya dari sekarang harus dimulai. Jangan begitu sudah suami ibu meninggal, kucuk-kucuk numpang di rumah dia. Oh dia bilang, ngapain mama di sini? kalau pendahuluan yang paling besar istri dulu. Nah, ada istilah pendahuluan bagi dua. Ini bukan cerpen. Hanya bahasa. Iya, Jadi tidak ada pendahuluan, sama-sama diutamakan. persentasenya Betul. kira-kira sama. Ya kebutuhan. Ya ibu kan kebutuhan mungkin sebulan 8 juta, ibu kira cukup 3 juta. Ibu makan rujak cingur, makan itu, makan ini. Ibu kita nggak makan rujak cingur lagi. Itu contoh-contoh real. Jadi tidak langsung dibagi dua. Kalau anak laki-laki tegaskan itu. Maaf, ibu punya anak laki-laki ya. Berapa? Nah, itu pastikan itu.
Suami masih ada, masih lama. Jadi kalau suatu saat suami meninggal, udah, oh ya Allah, benar kata mama ya, ayah meninggal. Ngomong dia sama istrinya, aku bertanggung jawab sama mamaku ya. Mama mau tinggal di rumahku, kamu jangan protes. Lebih bagus kamu keluar dari rumah ini. Asal jangan mama tidak boleh masuk ke rumah. Kamu yang keluar. Kamu baru kenal 20 tahun. Mamaku 40 tahun membesarkan. Harus berani anak laki-laki ngomong seperti ini. Kamu 20 tahun bersamaku. Tapi ibuku 40 tahun bersama. Jangan pisahkan aku dari ibu. Bisa? Berani? Ibu ini nggak berani saya yakin. Berani. Punya anak laki-laki. Berani, harus berani. Apalagi nasi ibu kan satu-satunya laki-laki. Ibu laki-laki berapa? Nah, satu juga kan. Udah ngomong gitu sama anak. Udah ibu pulang aja kalau gitu. Masya Allah. Iya. Apa? Iya silakan. Terganti sama ibu atau saudara ibu? Iya. Jadi ponakan saya dua-duanya profesi dokter. Laki-laki perempuan? Ada ponakan saya perempuan. Oh iya iya iya. Nah, menurut dia merasa lebih berhak karena seperti Anaknya atau istrinya? Anaknya. Anaknya ya. segala upaya menikah sama keponakan saya dan keponakan saya itu banget. Padahal kenyataannya nggak seperti Iya iya. itu, kan? Itu suami dan keponakan kemana dia harus akhirnya Cerai. Dan kami sarankan dan itu sampai kepada dan itu kenapa saya waktu saya agak Iya iya iya. memang Jadi korban. Yang perempuan ponakan ibu. Padahal kewajiban suaminya itu. Dan dia takut sama sarannya. Tapi terus kan saya dia udah nggak punya ibu. Tapi logikanya, kalau kita ya logika hukumnya, suaminya zolim jadinya kan. Demi ibunya, istri korban. Syukur dapat istri bijak. Kalau enggak, katanya saya perempuan ini sih, jadi saya minta aja nikah saya dengan ponakan Jokowi. Iya. Ibu mau kemana? Oh, saya kira mau nikah lagi. Iya. Iya betul. Makanya kalau saya karena sensitif itu saya tegas Bu. Tugas kami laki-laki memberikan nafkah kepada istri dan ibu kandung jika ayah sudah meninggal. Hah? Iya masih sehat ya. Nggak ada kewajiban begitu. Makanya di sana bijaknya suami itu. Iya. Banyak korban gitu. Anak mama. Akhirnya korban istri. Syukur istrinya sabar. Iyalah Pak. Saya lebih memilih sabar karena saya nggak mau anak-anak korban. Masya Allah. Tapi saya nggak setuju itu. Cintailah ibumu. Tapi jangan sia-siakan istrimu. Sama-sama kewajibanmu.
sama-sama wanita, sama-sama lemah. Ya, maka ibu cari suami yang bijak, cari yang soleh, yang ngerti agama. Ada nggak ibu korban begitu di sini? Angkat tangan kalau berani. Iya, ibu yang dorong. Atau misalnya suami ibu mencintai ibu berlebihan, kadang ngirim uang pun jarang. Ibu yang mendorong, Pak, subhanallah. Minimal mau lebaran kirim uang lah sama mama, Pak, di kampung. Pak, kasihan mama. Beli sarung, beli mukena. Kadang kami laki-laki ini kan lupa kan. Bukan pelit, lupa Bu. Nggak apa-apa. Ini udah hidupnya susah, jelek. Dibantu, iya. Ditolong. Misalnya orang mertua di kampung jauh, dia nggak, namanya orang tua Bu, nggak bakal minta-minta kan, kayak ibu saya. Jika saya sama anaknya selalu bilang, udahlah masih ada kok uang ibu. Ibu saya itu maling nggak suka dibantu anak. Ada yang bilang jangan terlalu dekat dengan mertua. Berdosa ngomong gitu, mertua itu kan orang tua kita. Perlakukan ya Allah, ibu ngapain mau pulang begitu? Hah? Ya Bunda ya. Bu. Nah. Yang bilang, jangan terlalu dengan saya. Maksudnya ada seorang Iya, ada omongan lah. ada omongan bahwa Jangan dekat dengan terlalu mertua. dekat dengan mertua. Berdosa itu. Tapi sampai soalnya dengan ibunya sendiri, nah itu gimana? Mungkin begini, nggak bisa juga saya salahkan sih. Mungkin mertuanya jahat, merongrong. Bisa jadi kan Bu ya? Dia bisa. Merongrong. Kan nggak semua mertua baik. Iya, tidak semua. Bukan Dixon tahu. Nggak semua mertua baik. Contohnya saya misal ya. Bisa jadi kan mertua saya merongrong saya lewat istri. Itu Mas ada uang, minta aja nanti. Nanti kirim ke Jawa. Mau bilang apa saya? Mungkin istri saya orang beriman, orang soleh. Ibunya. Mau bilang apa coba? Apa yang dilakukan? Hah? Apa yang harus dilakukan? Kalau seorang istri yang tegas ngomong apa adanya. Nggak boleh gitu. Kewajiban saya. Ibu saya juga harus saya bantu di Medan. Ibu saya sudah nggak punya suami. Nggak bisa Mas. Udah kamu keluar aja dari rumah. Iya kalau saya tegas. Keluar aja dari rumah ini. Tidur di masjid. Kalau ibu seperti itu ada sifat merongrong suami. Istighfar Bu, dosa besar ya. Nggak apa-apa Bu, adil sama orang tua ibu. Suami bantu, sama orang tuanya bantu. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai merongrong, Mas minta uang dong Mas. Ada uang kirim sama adik ibu. Ada uang kirim sama orang tua ibu. Subhanallah, kok tega ibu ya. Tega ya Bu. Bukannya seorang laki-laki itu istri ibunya sama adiknya, saudaranya, kewajibannya. Wajibnya 4. Kewajibannya banyak. Ya 4. Anak, istri, ibu kandung, adik kandung yang ayah sudah menikah, dia belum nikah. 4. Itu kelompok tanggung jawab saya. Berat Bu, makanya kurus saya. Iya. Berat bukan. Kalau ibu hanya nerima uang. Jadi 4 itu berarti Ayah tadi kandung, merongrong ibu dan tadi, ayahku. saya paham. Maksudnya yang merongrong tadi, misalnya kayak Istriku misalnya. Ma minta uang Mas. Atau saya kan uang nggak biasa megang. Saya kasih amplop berapa saya kasih. Tiba-tiba kirimin ke kampung adiknya, ibunya, pamannya. Iya Bu ya, kan zolim dia sama saya. Tiap hari di rumah makan nasi sayur, nasi tempe, nasi tahu. Hah? Izin juga udah, kalau zolim mana zolim izin. maksudnya Kalau berbagi itu memang adil. Kalau zolim itu mana ada izin. Kalau ada istri mengizinkan, suami mengizinkan kezoliman, itu suami goblok. Ya Bunda ya. Ibu, kalaupun berbagi lebih besar sama orang tua ibu karena kebutuhan, nggak apa-apa, ngomong sama mertua, sama suami. Mas, Masya Allah, kemarin hujan kencang di Bojonegoro, habis genteng rumah mama. Boleh nggak sambil uang tabungan 3 juta, Mas? Ngomong aja terbuka. Iya, izin aja. Saya yakin kalau suami orang beriman, nggak mungkin nggak.
Karena seperti saya di mata saya, mertua dengan orang tua saya sama. Jangan 3 juta nih. Ya 5 nggak apa-apa. Minta emas 3 juta, 7 juta ambil tuh. Iya. Orang tabungannya 2 miliar. Iya. Itu kan misalnya aja itu. Ya Bunda ya. Jadi yang benar itu, jadilah istri yang bijak. Orang tua dibantu, mertua juga ditolong. Adik ipar ditolong, adik juga dikirimin. Nggak apa-apa. Yang sering terjadi, ibu tidak adil. Betul ya Bu? Adiknya dikasih, orang tuanya dikasih, iparnya datang. Astagfirullah. Justru banyak. Ibu-ibu lah orang itu. Banyak saya begitu. Begitu minta dia di rumah mbak iparnya, di rumah ibu lah misalnya ipar ibu. Alangkah darahnya saya makan itu. Tapi giliran adiknya yang datang, ibunya yang datang, ayahnya yang datang, gak usah jauh-jauh. Saya merasakan itu terhadap keluarga saya. Hah? Saya ya punya ipar, maaf orang Sunda lagi. Kulkas penuh apa semua. Siang-siang saya ke rumah bertamu, abang saya di rumah. Saya, masya Allah, haus banget ya. Lewatlah buah, semangka, beli buah lah sesemangka. Pada rumahnya ternyata di kulkas penuh buah. Bikin es buah dia, si ipar saya. Pendek cerita, nggak direkam ini kan. Pendek cerita, saya beli semangka tadi. Semangka di tangan saya belum habis. Datang mertua abang saya, datang adik-adiknya. Begitu duduk di rumah, panas ya kata mertua abang saya bilang. Oh itu Pak, itu di buah di kulkas banyak bikin es buah. Dalam hati saya subhanallah. Saya para kandungnya kok bisa kayak gitu ya. Iya, itu Pak itu di kulkas banyak es buah. Saya merasakan itu. Gak usah jauh-jauh mikirin orang itu. Betul. Mau bilang apa gitu? Bukan curhat, pengalaman. Dan mungkin ibu juga ada yang merasakan itu kan dengan ipar. Terus mau bilang apa kita lagi? What can I do? You know? Can you speak English? Apa yang harus dilakukan? What can I do? Sabar. Cici muanya. Nah itulah jejak-jejak kehidupan yang harus kita jalani. Makanya ngomong sejak awal sebab. Nak demi Allah ya nak, cari wanita yang soleh. Jangan sampai ibu korban kezaliman selama menikah. Kamu ikhlas nak mama keluar dari rumah kamu. Kamu ikhlas nak mama nih gak kasih makan di rumah. Kamu ikhlas nak mama dizolimi sama istri. Kalau terakhir bilang apa ibu? Kalau saya alhamdulillah sebelum nikah saya doktrin terus. Cari istri yang memuliakan ayah. Perempuan semua gimana? Ya suaminya. Dari suami anak yang mau bertanggung jawab terhadap mertua. Kamu kan tahu anak mama cuma 2 perempuan. Suami kamu lah tempuan harapan. Di rumah kamu lah anak mama besok numpang. Jadi begitu ta'aruf, calon mantu ibu ngomong terbuka. Dia, Mas, anak saya 2 perempuan, Mas. Kamu ikhlas enggak? Kalau kamu menikah nanti, mama tinggal di rumah kamu. Oh, maaf ya, Ma. Enggak bisa. Sudah belum? Ngomong aja dari awal. Ulah cicing. Oh iya benar Bu. Saya lebih suka terbuka dengan semua orang dan banyak hal. Saya punya anak perempuan. Nah, boleh nggak mama numpang di rumah? Sudah mama nggak punya penghasilan. Udah nggak apa-apa lah, Ma. Nanti mama ngepel ya katanya. Iya. Udah nggak usah jadi mantu. Benar-benar ibu sila-sila kalau mantu ini. Terutama mantu perempuan yang kadang maaf jahatnya mempreteli uang suaminya anak itu. Ya, udah ada lagi? Ya kita teruskan. Ke selanjutnya 3:10. Poin berikutnya menginfakkan sebagian rezeki dari Allah. Udah belum? Oh ini baru.
Surat 2 261 267. Al-Baqarah 261 267. 261 267. Apa itu? Enggak. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Coba lihat, Bu, melipat gandakan. Namun harus Ibu garis bawahi dulu ya, Bun. Jangan sampai bersedekah mengharapkan sesuatu. Sebab nanti kalau nggak dapat, kecewa. Seulang ya Bunda, Ibu sedekah udah lillahi ta'ala, anggap aja hilang. Sebab Ibu sudah mengharapkan, tidak dapat, kecewa. Contoh, Ibu lihat ibunya orang kaya. Kita pulang haji ngasih dulu, nanti paling Bapak itu ngasih lagi sama kita. Mengharapkan nggak itu? Ya sudah, diantar mukena, diantar ke rumah air Zam-Zam. Tapi nggak dikasih apa-apa sama beliau, nggak ada hadiah, nggak ada apa. Kecewa jadinya. Tega banget ya Pak, udah kasih ke rumah, kasih air Zam-Zam. Iya, karena mengharapkan sesuatu, memberilah karena Allah, menerima karena Allah. Kalau orang mengharapkan itu, ujung-ujungnya kecewa. Udah kecewa, yang ada tersinggung, ujung-ujungnya dendam. Gak usah Pak, kesana lagi, kenapa? Kesana juga nggak kasih apa-apa. Iya Bu, padahal silaturahmi nggak bukan mengharapkan apa-apa. Ibu tidak dapat pahala sama sekali kalau ke rumah orang mengharapkan sesuatu kata Rasul. Murni karena silaturahmi. Jangan, Pak, baru pulang haji Pak, dapat mau kenapa sana yuk. Atau baru pulang luar negeri Pak, mungkin ada oleh-oleh Pak. Masih 2 hari loh Pak, jangan telat Pak. Ibu sebelah dapat loh, gitu. Kesana aja silaturahmi murni. Jadi kita nggak ada ganjang. Oh, ayat berikutnya udah 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Coba lihat, nggak boleh bos sedekah yang buruk. Kasih durian separuh busuk. Bikin dosa orang, kita berdosa. Kok tega ibu itu kasih durian yang sudah busuk. Kok tega ya ibu ya kasih makanan sudah 2 hari. Yang ke poin berikutnya. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul. 4136 548. 4136 548. Lima 548. Iya, 4136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sangat jauh. Sesat. Beriman kepada Al-Quran. Ya, Ustaz mengenai sedekah, bisa nggak misalnya ada zakat yang belum terpenuhi, kita nggak tahu benar-benarnya. Ada yang belum terpenuhi, ada yang belum terpenuhi. Kadang karena mungkin Ramadan, ngikutin Ramadan, dan tentu pasti ada nggak diingatkan untuk kekurangan zakat. bisa. Kita naikkan untuk kekurangan zakat, menyempurnakan zakat itu. Tapi jangan lagi berdosa kita. Kan niat kita kan menutupi kekurangan zakat barangkali kurang. Tapi ketika kita berikan, Pak ini saya sedekah, berdosa kita. Di dalam hati aja. Iya.
Kadang kita berkurang, kadang kita memang astagfirullah, kemarin zakat itu kurang. Kan bisa jadi kan. Jadi habis Ramadan baru kita sadar, astagfirullah, kemarin kurang ternyata zakat itu ya, kurang harusnya 10. Ini jadi kita kasih 9, berarti kurang 1, kita berikan kembali di luar Ramadan. Bisa terjadi misalnya zakat mal ya, harusnya 2,5 juta, kita ngasih 2,3 misalnya. Astagfirullah, kurang 200 gitu bisa jadi. Ada lagi yang lain? Lalu bentuk kehati-hatian gitu Ustaz. Misalnya gini, kalau kita masih kerja, begitu dapat gaji, kita langsung karena Niatkan ya. niatkan aja 2,5% udah langsung kasih untuk. Walaupun mereka nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil. Nggak ada dalil. Tapi karena bentuk kehati-hatian ini. Kalau saya tidak sepakat, niatkan aja sudah. Karena zakat per bulan itu kan nggak ada lagi sih. Hanya zakat mal sekali setahun. Karena dia harus dikumpulkan setahun. Iya betul. Hasil akumulasi setahun, misalnya senilai 80 gram emas kan. Dikurangi kewajiban-kewajiban kita. Iya, setelah dikurangi kewajiban tentunya. Senilai 80 gram emas berarti sekitar 80 juta baru wajib zakat. Kalau di bawah itu, kata Rasulullah, kalau kamu ikhlas boleh niatkan berzakat. Bagaimana Rasulullah kalau 80 tapi uang kita adanya tersimpan itu 75 misalnya. Kalau kita ikhlas kita niatkan zakat boleh. Kalau enggak sedekah. Kalau zakat kan peraturannya ketat 2,5%. Kalau sedekah kan bebas ya. Walaupun bebas nggak boleh Bu, maksimal 30%. Nggak boleh Bu jor-joran berikan sama orang. Sementara uang ibu iya cuma sepertiga boleh. 30,33% maksimal. Jadi Bu jangan jor-joran Bu sedekah kasih uang aku 3 juta sedekah 3 juta jangan, malah berdosa. Ya, ada lagi supaya kita makan. Mungkin di luar ini Ustaz yang mengenai Al-Aqsa yang tanah yang orang Yahudi itu meyakini itu adalah tanah mereka karena Allah kan menyatakan cuma 40 tahun aja mereka nggak boleh di situ. Setelah itu gimana Ustaz? Hanya berlaku? Sebenarnya begini. Sejak 1918 Yahudi sudah mengincar itu. Tahu kenapa Ibu bernafsu Yahudi membangun sinagog di situ? Karena itu pusat putaran dunia memang. Jadi kalau kita ambil garis tengah dunia di bumi ini, memang di Masjidil Aqsa itu. Jadi mereka punya kebanggaan kalau di pusat bumi ini rumah ibadah mereka bukan masjid. Makanya sampai hari kiamat mereka incar masjid itu akan dihancurkan. Kan ada kita kan di pusat putaran dunia itu justru ada masjid. Itu yang kedua, itu pintu gerbang menghancurkan Mekah dan Madinah. Lewat Masjid Aqsa lah pintu gerbang mereka ke depan itu bergerak nanti. Awalnya Masjid Aqsa, kemudian Palestina, bergerak ke Mekah Madinah nanti itu target Yahudi. Ibu catat omongan saya ini, siapa dan tidak meninggal. Ke depan ini sampai hari kiamat, target mereka Aqsa harus dihancur. Didirikan di sana sinagog. Karena di situ pusat dunia. Tapi yang bukan kuning itu saja yang Iya. Karena mereka meyakini ada peninggalan Ya, masing-masing punya keyakinan. ada peninggalan Solomon Pernikahan. Yang kedua, peninggalan bukan berarti harus milik kita. Contohnya bekas rumah saya satu saat diambil orang. Anak saya bilang, oh ini rumah ayah saya. Ya udah dijual bilang. Atau sekarang pemiliknya udah berbeda. Ayah saya udah meninggal 40 tahun kemudian. Itu selalu ngotot Bani Israel itu. Oh ini memang di sini harus sinagog yang dibangun kan. Karena mereka bangga itu kalau sinagog di situ bukan pusat dunia. Pertengahan dunia itu memang di situ. Masjid Aqsa itu. Makanya hampir semua nabi itu pernah mampir di sana. Rasul sebelum Isra Mi'raj kan sholat di sana. Jadi bukan Mekah yang pertama kali. Ya di Aqsa. Di Aqsa itu lah nabi-nabi pernah istirahat dulu. Makanya mereka ngotot. Tapi ingat Bu, Aqsa itu pintu gerbang menghancurkan Mekah Madinah. Gitu. Karena kiblat kita kan Mekah Madinah. Dulu di mana kiblat kita? Aqsa.
Kiblat kita pertama Aqsa, bukan Madinah, bukan Mekah. Rasulullah berdoa, kulihat wajahmu Muhammad, mengadahkanlah ke langit, meminta pindahkan Aqsa ke Mekah untuk kiblat. Di surat 2 Al-Baqarah itu. Ya Bunda ya, memang kiblat pertama itu Aqsa itu. Ada lagi? Kalau pintu akan hancur, secara Allah yang menentukan kan? Oh iya pasti. Mereka berharap Aqsa itu hancur, Palestina mereka kuasai, Makkah Madinah mereka kuasai sebagai pusat kiblat umat Islam. Sekarang putra mahkota yang bekas sudah seperti itu. Ya tapi kan Allah membela. Putra mahkota nggak ada apa-apanya kan? Ya. Yes. Muhammad. Oh iya, Dia mau bikin sapi seperti apa? Banyak pelancong yang disebut. tapi kesalahan sama perempuan. Bukan sekarang tidak berjilbab, cara pendek aja dia. Itu kota suci. Harusnya. Tapi karena ada Abdullah di sana. Kan itu Abdullah yang membolehkan itu. Mau bilang apa kita? Saya kaget lihat kemarin itu. Astagfirullah. Boleh segini kan? Itu kan sudah kota suci. Kita di orang Islam kalau pakaian gini diusir dulu. Bani Suud itu kan bukan dari Quraisy, dia adalah konon katanya Bani. Nah, ada hadis berbeda yang mengatakan bahwa di mana di Arab Saudi nanti dilihat itu nanti jadi dua tanduk setan. Ya. Jadi apakah itu tanda-tanda Itu terjadi lebih kurang 30 tahun sebelum hari kiamat. Hadis. Itu hadis. Dan katanya nanti Di sana persaingan kita dengan Yahudi. dan katanya kalau menjelang akhir zaman itu memang orang-orang Arab itu akan kembali jahil. Makmur. Jahil. Jahil, kemudian kembali makmur, kaya raya, 30 tahun baru kiamat. Oh, gitu. Iya. Penutupnya kita makmur 30 tahun. Sampai kata Rasulullah, bersedekahlah kamu sampai tidak ada orang lagi menerima sedekah. Karena pada saat itu orang Islam semua kaya. Bu ambil mobil saya Pajero 4. Bu Mercy bersih 2. Bersedekahlah kamu, jangan sampai sedekah kamu ditolak. Karena pada saat itu nanti orang semua tidak ada yang menerima sedekah, semua kaya. Siapa kaya itu? Kita. Kalau misalnya yang kata Rasulullah bahwa di akhir zaman nanti orang Arab itu akan Iya. Jahil dulu baru jadi orang baik kaya. Tapi jahil itu bukan penutup kehidupan dunia. Penutup kehidupan dunia ketika orang Muslim itu kaya raya 30 tahun. Memang itu kembali jahat. Jadi sekarang ini memang belum tanda-tanda kiamat yang mereka Kayak masih jauh. Bukan saya berani mengatakan sejauh begini, Bu. Belum ada tanah retak di Madinah di Mekah. Itu ciri-ciri yang utama. Akan terjadi tanah retak pecah di Mekah Madinah itu. Di jauh iya, tapi tanah pecah semua belum ada. Salah satu cirinya yang hijau itu iya. Pecah tanah apa semua longsor itu belum ada kan. Itu masih bisa hidup lah utama. Udah cukup. ada lagi yang Ini tiap pekan ya. Iya. Mudah kita bisa ketemu lagi tahun 2024 insyaallah. Saya kan 6 tahun sekali kemarin.